Oke, jadi selamat datang di video tutorial dari kami kelompok 4 Sistem Operasi dalam rangka proyek UAS kami. Jadi di sini kami akan menjelaskan sintaks dasar yang biasa digunakan di sistem operasi Linux, yang dimana kami menggunakan Ubuntu sebagai contoh yang kami gunakan. Dalam sistem operasi Ubuntu ini, kita bisa menggunakan sintaks dasar di dalam yang namanya terminal. Dengan membukanya dengan cara klik kanan, lalu klik Open in Terminal. Maka terminal dari si Ubuntu akan terbuka. Oke, langsung saja kita ke perintah yang pertama, yaitu mkdir atau make directory. Sesuai namanya, perintah ini digunakan untuk membuat suatu folder atau directory. Langsung saja kita contohkan. Mkdir, misalkan kita membuat sebuah folder dengan nama belajar SO. Maka dia akan terbuat dan tampil di sini dengan nama belajar SO. Karena kebetulan di desktop ini si sistem operasi sedang dikerjakan seperti itu. Lalu kita menuju ke perintah yang kedua, yaitu ls. ls ini digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah direktori. Kita tekan enter, maka dia akan muncul namanya itu belajar SO, karena sebelumnya kita membuat direktori belajar SO ini. Lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu cd. Jadi perintah ini digunakan untuk menelusuri suatu direktori. Misalkan kita ingin masuk ke direktori tertentu, maka kita menggunakan perintah cd ini. Langsung saja kita contohkan, misalkan kita ingin masuk ke folder yang baru saja kita buat, yaitu belajar SO. Tinggal kita ketik cd, lalu nama foldernya, yaitu belajar SO. Maka dia akan masuk ke belajar SO. Lalu kita bisa gunakan cd spasi titik 2 kali, maka dia akan kembali menuju direktori sebelumnya, yaitu desktop. Oke, kita ke perintah selanjutnya, ada pwd. Jadi pwd ini digunakan untuk menampilkan folder yang siap atau sedang dikerjakan oleh si sistem operasi Ubuntu ini. Bisa kita tekan enter, maka akan muncul home, lalu nama username-nya, kemudian desktop, yaitu tempat direktori sedang dikerjakan. Oke, selanjutnya ada perintah cp atau copy. Tentu sesuai namanya, kita akan menggunakan perintah ini untuk menyalin suatu file. Jadi kita perlu file, maka dari itu kita akan membuat satu file menggunakan text editor. Misalkan kita ketik saya suka belajar SO, lalu kita simpan di folder yang sudah kita buat tadi, yaitu belajar SO atas nama SO belajar, untuk memudahkan kita gitu kan. Oh maaf, saya salah tempat mengetik, harusnya di sini SO belajar. Oke, kita save. Maka seharusnya file txt SO belajar sudah tersimpan di folder belajar SO. Nah, untuk mengcopy kita harus masuk dulu ke folder yang kita maksud, yaitu belajar SO. Setelah masuk, maka kita bisa mengcopy file barusan, yaitu SO belajar. Lalu kita ketik direktori tujuan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengcopy ke desktop agar tampil di layar ini ya, kita bisa mengetik home, lalu nama username-nya, kemudian desktop. Maka seharusnya dia akan muncul di layar, maksud saya, yaitu ini SO belajar. Kemudian kita kembali lagi ke desktop. Ada perintah yaitu mv. Jadi perintah ini digunakan untuk mengubah nama dari suatu file atau directory. Contoh, misalkan kita ingin mengubah nama SO belajar yang ada di desktop ini agar berbeda dari SO belajar yang ada di dalam folder belajar SO. Maka kita bisa ketik mv, lalu SO belajar, spasi nama file yang kita inginkan. Misalkan SO bisa. Maka seharusnya dia akan berubah menjadi SO bisa sesuai tampilan di layar, yaitu SO bisa. Dan ingat, kita harus
benar memposisikan direktori yang akan dikerjakan. Yaitu dalam hal ini misalkan saya ingin mengubah di file yang ada di desktop ini. Oke, lanjut lagi, ada yang namanya perintah rm untuk menghapus file. Jadi misalkan kita ingin menghapus file yang ada di dalam belajar SO ini, yaitu file SO belajar.txt yang barusan kita buat. Maka kita harus masuk terlebih dahulu ke belajar SO. Setelah masuk, kita tinggal ketik rm, lalu nama filenya yaitu SO belajar. Maka dia akan terdelete. Bisa kita lihat dengan menampilkan isinya. Harusnya tidak ada. Jadi ya benar perintah kita untuk menghapuskan file tersebut. Lalu misalkan kita ingin menghapus direktori yang barusan kita buat, maka kita bisa ketik rmdir. Maaf, kelebihan. Lalu kita ketik nama. Nampaknya tidak perlu ya. Jadi ada kesalahan sedikit, kita harus kembali dulu menuju desktop agar kita bisa menghapus folder yang kita buat, yaitu belajar SO. Kita tinggal mengetik rmdir, jadi hanya tambahan dir sebagai direktori, lalu kita ketik nama direktorinya yaitu belajar SO, dan seharusnya dia akan terhapus. Oke, lanjut, ada perintah yang namanya find. Jadi sesuai namanya, find itu digunakan untuk mencari sebuah file atau direktori di sebuah tempat. Tentunya dalam hal ini tempat itu adalah desktop. Oke, kita ketik saja itu find. Misalnya kita ingin mencari file SO bisa yang sudah terdapat di desktop, tinggal kita ketik SO bisa, maka seharusnya dia akan menemukan file yang kita cari. Dan yang terakhir ada yang namanya perintah cat. Jadi cat ini digunakan untuk membuka sebuah file menjadi sebuah plain text atau menjadi teks lah. Kita coba buka file SO bisa yang sudah kita buat ini. Tinggal kita ketik cat lalu spasi SO underscore bisa. Maka dia akan menampilkan isi dari file sobisa.txt. Oke, jadi sekian tutorial sintak dasar di dalam sistem operasi berbasis Linux yaitu Ubuntu. Jadi total ada 11 perintah yang sudah saya jelaskan. Jadi sekian penjelasan dari kami, kelompok 4 sistem operasi, dan sampai jumpa.